Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mahasiswa dan mahasiswa Pak, ketemu lagi sama Pak Debi. Pak Debi akan menjelaskan sekarang mengenai penggunaan dari pivot table. Nah, sebelum kita mempraktekkan lebih jauh, pivot table itu merupakan pertemuan kita yang ke-12 setelah kita memahami membuat laporan keuangan, memahami Excel, mulai dari rumus-rumus yang kita gunakan, pengaturan tabel di Excel dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk lagi ke dalam pivot table, yaitu meringkas dengan cepat sebuah informasi. Nah, untuk meringkas dengan cepat sebuah informasi, tentu kita harus mengetahui apa itu informasi yang ingin kita ringkas. Informasi yang ingin kita ringkas itu merupakan boleh dia berupa data yang dibentuk di dalam satu laporan. Nah, contohnya yaitu kita memiliki laporan keuangan. Kita ingin meringkas datanya. Contoh di laporan keuangan itu ada namanya bulan Januari. Pak Doni, Pak Anton, Pak Mukhtar itu memiliki uang sejumlah 7 juta. Bagaimana caranya kita meringkas untuk per 6 bulan? Maka di bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni itu kita ringkas, masukkan ke dalam pencarian bulan. Nah, seperti itu. Oke, langsung saja untuk lebih jelasnya. Bapak punya di sini. Oke. Nah, kita fokuskan dulu. Oke. Bapak punya di sini data pivot table, yaitu data pivot tabelnya ada nama penceramah, ada honor penceramah, ada keterangan. Nah, kita bisa lihat di sini ya, belum dibayarkan, sudah dibayarkan berapa orang, dan totalnya berapa. Nah, untuk mendapatkan ini semua kita tentu harus memiliki yang namanya data. Ya, yang namanya sebuah data. Nah, apa datanya? Nah, ini dia. Ini adalah model data yang sudah Pak Debi siapkan. Ini model datanya ya. Jadi ada namanya nama penceramah. Kolom pertama yaitu Pak Debi isi dengan nomor. Ini kita matikan dulu auto filternya. Kolom pertama yaitu nomor, nama penceramah, honor penceramah, dan keterangan. Nah, bagaimana sih caranya untuk melihat atau membuatkan auto filternya? Sebelumnya tentu kita harus mengetahui terlebih dahulu, mengingat dan mengulang kembali menggunakan proses filter, mengingat dan mengulang kembali materi sebelumnya, yaitu menggunakan filter. Nah, sekarang punya keterangan nih. Keterangan, kita ingin menghitung berapa yang belum dibayarkan. Nah,
Berarti kita hitung manual. 1, 2, 3. Nah, kalau ingin dalam bentuk rumus Excel, bisa kita bikinkan CONIF, ya, CONIF D4. D4 itu yang mana? Kolom D, ini kolom A, kolom B, ya. Ingat, ini kolom C, ini kolom D. D4 mana? Ini D1, ini D2, D3, D4. Berarti mulai dari isi sampai nanti yang terakhir, ya. Kolom D4 sampai nanti kolom D18. Nah, yang mana D4? Nah, coba kita buka dulu. Kita buka dulu auto filternya. Ya. Kita buka dulu. Select all. Jadi dari D4 berarti dari isi. Ini D4. Ini. Ya, kolom A, kolom B, kolom C, kolom D. Hitung baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat. Berarti mulai kita selection dari sini sampai CONIF sampai ke D18. 18 ya. Oke. D18. Ini D4. Nah, oke. 4 sampai D18. Nah, sampai di sana paham? Ya, sampai di sana ya. Sampai di sana paham? Nah, jika paham, kemudian kalau untuk yang sudah dibayarkan, nah gampang saja, tinggal bikinkan D4, D18 sudah dibayarkan. Nah, ya. Nah, biar lebih dekat rumusnya. Oke, itu rumusnya untuk yang sudah dibayarkan. Nah, bagaimana caranya kalau misalnya kita tidak ada waktu untuk menghitung secara manual? Contoh tadi 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian kita tidak pula mengerti dengan cara rumus. Nah, ada cara singkatnya. Bagaimana cara singkatnya? Pertama, di blok dulu. Di blok sampai isi. Jadi mulai dari judul sampai ke isi kita blok. Kemudian nanti kita bikinkan pivot tabelnya. Nah, kita bikinkan. Pilih insert, pilih pivot tabel. Nah, ini dia kan. Kemudian nanti kita pilih ya new worksheet. Ya, jangan exciting worksheet. Ini beda pula nanti tuh ya, new worksheet. Ini new worksheet itu nanti dia membentuk worksheet yang baru. Dia yang kita oke kan. Nah, dia membuat sheet yang baru. Oke. Nah, kita cukup tinggal klik saja di sini lagi. Nah, cukup tinggal klik. Misalnya berdasarkan nama penceramah, kita ingin tahu berdasarkan nama penceramah kira-kira siapa, ya, berdasarkan nama penceramah berapa total honor penceramah. Nah, tinggal klik, langsung keluar hasilnya dengan menggunakan rumus summary di value. Ya, untuk merubah rumus ini tinggal value field setting. Kita ingin melihat apa, misalnya contoh jumlah, menjumlahkan, tentu kita pilih sum. Kemudian count untuk menjumlahkan,
yang keterangan. Nah, contoh ya, kita ingin menjumlahkan keterangan. Ini contoh berapa yang sudah dibayarkan. Tinggal pilih. Ini grand total semua keterangan, kita ini memakai count. Kemudian average untuk nilai rata-rata. Nah, count. Kemudian ini juga bisa kita filter ya. Kita filter berdasarkan yang sudah membayar. Select. Oke. Nah, berarti yang sudah dibayarkan berarti ada 12. Kita mau select lagi yang belum dibayarkan. Tadi yang belum dibayarkan berapa? 3 kan? Nah, siapa aja nama itu? Doni Mirza, Michael Joni Indra, dan Sonia. Nah, itu yang belum dibayarkan. Sehingga didapatkanlah hasilnya seperti ini. Oke, gampang. Sungguh sangat gampang sekali. Intinya kita harus mengerti terlebih dahulu di mana letak filter, di mana letak kolom, raw baris, value yang mana yang ingin kita tampilkan. Nah, kemudian apa lagi? Kita ingin mensandingkan yang dibayarkan tadi berapa total jumlah honornya. Nah, tinggal klik honor penceramah. Di bagian value nanti akan muncul summary honor, maka dapat dia 450.000. Kemudian yang sudah dibayarkan, maka dapat dia 1.800.000 rupiah. Kemudian kalau untuk semua 18 tambah 4,5 berarti 2250. Oke, mungkin itu yang ingin Pak Debi sampaikan terkait dengan pivot table. Kemudian nanti kita untuk pertemuan selanjutnya lanjut ke menampilkan data dalam bentuk grafik. See you again, sampai jumpa lagi. Mudah-mudahan ngerti semua cara-caranya ya. Yang penting yang harus dipahami adalah letak-letaknya di kolom keterangan, filter, kolom, row, baris, dan value. Silakan diulang-ulang video ini sampai memahami, sampai mengerti, dan selamat mengerjakan latihan yang sebentar lagi akan Pak Debi kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.